Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023? Yaitu isinya adalah grup saham, ya di situ kita ada diskusi dan stock pick saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk one day trading, dan ada saham swing untuk ya bagi teman-teman yang nggak suka saham gorengan, kita ada menu swingnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini. Bentuknya adalah seperti ini. Nanti ada trading plan seperti ini kita buat. Ini adalah yang menu gorengan, dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, langsung japri saya aja, kontak ada deskripsi atau lihat video di atas. Kita lanjut ke video berikut. Assalamualaikum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham MTEK Elang Mahkota Teknologi teman-teman. Nah, video ini terinspirasi oleh mbak-mbak ini ya di IG ya. Nah, di sini Bang mau tanya nih, saya nyangkut di MTEK nih, harga 1650 di atas. 177 lot ini sekitaran 29 juta, dan sekarang anjlok udah minus banyak. Sekarang nilainya cuma 11 juta, jadi minusnya udah 17 juta sekian guys. Lumayan banyak guys kalau ini guys. Nah, kita akan bahas saham MTEK, kita bedah semua laporan keuangan juga. Apakah nanti mungkin aja bisa balik ke 1650 lagi? Oke, jadi Mas Bro lihat video ini sampai selesai tentunya. Oke, kita akan kenalan dulu dengan MTEK. Nah, MTEK ini adalah saham teknologi. Sebenarnya MTEK ini adalah saham, bisa dibilang saham yang semua bisnis itu dia lakuin, apa namanya guys ya. Pokoknya apapun ada gitu ya di sini ya. Nah, di sini MTEK itu kerjaannya banyak banget, anak usahanya banyak sekali dan bergerak di berbagai bidang. Tapi yang paling utama tentu aja ke bidang informasi ya, teknologi informasi. Nah, kita lihat di sini, ini adalah website dari MTEK, masuk bisa lihat aja dia itu kerjanya di apa secara umum, tapi enggak semua dicantumin di sini teman-teman. Kalau kita lihat laporan keuangan itu anak usaha MTEK itu luar biasa banyak, mungkin puluhan atau ratusan maybe. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada Sinemart, guys, ini yang bagian apa nih guys ya? Bagian media digital nih, Indosiar, SCTV, ini yang utama. Terus yang selanjutnya adalah video.com, terus ada KLY, terus di sini ada ya Screenplay, ada Sinemart. Nah, ini punya MTEK semua teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini di bagian kesehatan ya ada Same. Same itu punya MTEK juga, yaitu kodenya Same di bursa. Terus di sini ada RSGAK guys ya, Rumah Sakit Kedoya, itu juga punya MTEK juga. Dan di sini ada Rumah Sakit GIC. Rumah sakit ada, media ada guys. Terus di bidang apa nih? Di bidang keuangan, layanan keuangan. Di sini ada Superbank, ada Indopay teman-teman, dan ada Bukalapak. Ya, ada Grab juga di sini. Oke ya, kita lihat untuk di bagian teknologi infrastruktur. Di sini adalah PT Abima Cinta Abadi ya, PT Sang ini bagiannya tower-toweran guys. Ini juga ada si MTEK. Jadi istilahnya lengkap banget usaha MTEK itu, dan kenapa kok sekarang itu rugi ya guys ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang MTEK ini lebih menjurus ke perusahaan yang dia itu berinvestasi gitu modelnya. Jadi istilahnya dia floating loss, floating gain. Kalau bisa paham di sini. Ini mirip Saratoga lah kalau menurut saya guys. Jadi posisi MTEK rugi ini, posisi MTEK untung ini itu floating loss, floating gain teman-teman. Nah, ini floating gain, nah ini lagi floating loss, nanti floating gain lagi teman-teman. Jadi enaknya kalau kita berinvestasi di perusahaan yang berbasis investasi, kita berinvestasi di perusahaan investasi. Nah, gitu guys ya. Nah, itu Mas Bro harus perhatikan masalah naik turun labanya. Nah, biasanya sih kalau menurut saya sih guys ya, menurut saya nih ya, MTEK kan turun dalam tuh. Nah, di sini guys ya, ini MTEK kan turun dalam lumayan ya. Dari harga misal di 1600-an terjun sampai ke 600. Ini saya yakin ini berita MTEK bahwa akan minus kuartal 1 itu udah bocor teman-teman ya. Udah bocor semenjak di sini ya. Jadi istilahnya nanti MTEK tuh mau minus loh, udah ketahuan. Nah, nanti kita akan buka laporan keuangannya nih. Kenapa saya bilang MTEK kalau mau minus atau plus itu udah ketahuan jauh-jauh hari oleh orang dalam. Nah, guys ya. Ini udah ketahuan, makanya investor-investor ya yang orang-orang yang ngambil di sekitaran sini itu udah pada lepas.
Itu guys ya. Jadi kalau model kayak MTech gini, kalau dia lagi turun dalam, itu otomatis orang yang di dalamnya yang berhubungan dengan perusahaannya dia keluar, teman-teman, yang udah tahu bahwa MTech ini mau minus dia udah keluar. Nah, biasanya kalau udah mulai naik kayak gini, nah ini berarti mau positif ya untuk mungkin laba ruginya mau positif, dia naiknya kencang seperti itu guys. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih MTech bisa aja di hold, oke, ya. Nah, tapi teman-teman jangan tiap turun AVG ya, kayak mbaknya tadi itu kayaknya tiap turun dia beli, tiap turun beli, turun dikit beli ya, duitnya habis masih di bawah turun. Kalau misalnya tunggu aja ini sideways ya. Nanti pasti kalau misalnya MTech ini kan namanya floating loss floating gain ya, usahanya itu ya. Nanti kalau udah ada menurut prediksi mereka tuh mau floating gain, ini pasti mau naik guys. Nah, saat naik itu teman-teman AVG seperti itu ya, jangan setiap turun beli ya, habis lah duitnya. Begitu guys ya. Jadi kalau misalnya sih masih aman kalau mau disimpan dalam jangka panjang untuk MTech, karena bidang usahanya banyak seperti itu, dan termasuk perusahaan gede juga media di Indonesia. Jadi masih oke. Nah, kita lihat di sini untuk MTech, apakah ini udah mau mantul? Nah, kita lihat dulu laporan keuangannya teman-teman. Kita bedah apakah ada masalah gitu ya di MTech ini. Nah, kita lihat di sini MTech. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 1-nya MTech teman-teman. Nah, kita lihat di bagian investasi. Namanya perusahaan investasi, teman-teman harus lihat investasinya itu gimana gitu ya. Kalau di iPod ini kan nggak lengkap sebenarnya, udah dirangkum doang tapi kurang lengkap, kita belum dapat informasi secara mendetail gitu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, investasi pada entitas asosiasi. Nah, investasi jangka panjangnya teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata turunnya itu ya turun, cuman nggak terlalu signifikan teman-teman. Di sini yang di tahun 2022 itu 8,5 triliun ya. Ini dalam ribu berarti triliun. Nah, di sini turun jadi 8,4, turun sedikit. Dan ini investasi untuk pada asosiasinya di sini juga 8,7 ke 8,4. Jadi sebenarnya floating loss floating gain-nya nggak terlalu signifikan, tiba-tiba hilang separuh itu enggak teman-teman. Jadi masih aman kalau menurut saya sih saham MTech ini. Dan justru kalau menurut saya sih ini bisa dibilang udah ke area diskon untuk saat ini. Oke, kita lihat untuk masalah investasinya dia enggak masalah teman-teman. Untuk goodwill-nya juga dia enggak masalah teman-teman ya. Jadi no problem. Kita lihat asetnya juga, kita lihat total asetnya juga turun-turun cuman sedikit aja. Itu dari penurunan nilai investasi aja. Istilahnya floating loss lah sedikit seperti itu. Oke, kita lihat di bagian hutang ya, liability. Dan kalau kita lihat liability-nya dengan total liabilitas teman-teman, di sini malah turun loh hutangnya. Ini liabilitas jangka pendeknya turun, ya, liabilitas jangka panjangnya juga turun, total hutangnya malah turun teman-teman. Nah, total hutang MTech malah turun. Jadi ini indikasi yang lumayan bagus untuk kedepannya. Nah, kita lihat dari ekuitas teman-teman. Nah, dilihat dari ekuitasnya di sini, ini turun sedikit lah ya, turun sedikit, nama juga dia floating loss seperti itu, tapi sih nggak terlalu signifikan. Guys, 3,9 T,8, jadi 3 kali turun sekitaran 300 miliaran lah. Ya, segede ruginya minusnya tadi di iPod sini ya guys ya. Nah guys, 300 miliaran. Nih guys ya. Oke. Nice, terus kita lihat ke bagian sini teman-teman ya. Laba rugi usaha. Nah, kita ada laba rugi usaha, memang ini rugi teman-teman. Dan ruginya Mas Bob bisa lihat di sini. Ya. Kerugian MTech. Nah, kerugian MTech itu di mana? Kalau kita lihat pendapatan netonya itu sebenarnya malah naik. Jadi istilahnya pendapatannya naik, guys. Jadi orang yang nonton video, orang nonton industri, orang nonton SCTV gitu ya, orang nonton produk-produk MTech, atau orang yang istilahnya berobat di rumah sakit Same itu naik. Kalau kita lihat dari pendapatannya naik teman-teman, dari 3,3 T ke 3,8. Pendapatannya naik loh MTech. Nah, cuman masalahnya di beban. Ya, di bebannya guys. Nah, ini dia masalahnya. Kalau kita lihat beban umum administrasi guys ya. Nah, ini ada beban pokoknya naik ya. Di sini rinciannya beban administrasinya itu masih oke-oke aja, imbang. Nah, yang jadi masalah adalah di sini, yaitu laba rugi selisih kurs. Nah, ini dia yang membuat
MTek ini minus, yaitu di selisih kurs, bukan di usahanya sebenarnya. Nah, kalau di usahanya teman-teman, ini malah naik labanya ya. Pendapatannya itu malah naik. Cuma di sini beban selisih kursnya yang minus malahan. Nah, kenapa? Nah, saya udah baca tadi di halaman 15, guys. Nah, sebentar ya. Ini saya udah lihat-lihat. Nah, kita lihat halaman 15 MTek. Ini adalah anak-anak usaha dari MTek. Nah, kalau di websitenya tadi kan nggak lengkap nih, cuma sedikit yang dimasukin. Nah, ternyata MTek itu investasi di banyak banget perusahaan. Mas Fur hitung sendiri nih, mumet ngitungnya. Lihat nih, banyak banget sampai nggak mungkin orang yang di dalam MTek ini juga bingung nih. Oh, itu anak usaha kita bukan sih gitu sampeannya. Saking banyaknya teman-teman. Tuh lihat. Nah, ini salah satu IPO aja lagi. Wah, mantap juga sih MTek guys. Banyak banget. Nah, ini Mas bisa baca sendiri. Nah, kemungkinan ya kerugian MTek tuh dari situ. Dari anak-anak usahanya kita lihat ya. Jadi punya anak usaha banyak itu belum tentu 100% nguntungin ya. Bisa aja anaknya itu beban gitu. Anak durhaka gitu. Beban orang tua. Di sini teman-teman, ini selisih kursnya guys. Nah, di sini ya, laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional perusahaan dan mata uang penyajian kelompok usaha. Jadi, laporan keuangannya si MTek itu disajikan dalam bentuk rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Nah, padahal MTek ini punya banyak anak usaha yang dia itu transaksinya pakai mata uang asing atau usahanya itu istilahnya bergeraknya di luar negeri, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia nilai kursnya. Nah, jadi kalau misalnya ada MTek, anak usaha MTek ini salah satu atau salah dua, salah tiga anak usaha MTek ini yang istilahnya dia nyimpen asetnya dalam bentuk dolar gitu ya, atau dalam bentuk euro, atau dalam bentuk ringgit, yuan. Ini guys, udah dikasih tahu di sini ada anak usahanya bentuk dolar, euro. Ini semuanya turun. Kenapa? Karena rupiah menguat. Nah, saat rupiah menguat, tentu aja mata-mata uang asingnya pada turun rata-rata kan. Nah, kalau ada aset perusahaan Indonesia yang punya aset di luar negeri, otomatis nilai kursnya menurun. Jadi hitungannya akan jadi turun. Gimana? Bisa dipahami ya? Seperti itu sebenarnya kerugian MTek itu di selisih kurs aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya rupiah melemah lagi, dolarnya naik, euronya naik, ringgitnya naik gitu misalnya. Nah, nanti ini plus lagi. Seperti itu guys. Jadi istilahnya cuman minus dan plus sementara aja kalau kurs itu. Jadi bukan minus karena jualannya nggak laku gitu kan, minus karena masalah perusahaan dikorupsi, itu enggak. Jadi ini minus plus sementara aja kalau kurs itu. Dan ini posisinya adalah memang minusnya karena selisih kurs MTek. Karena memang nilai rupiahnya itu menguat, aset-asetnya anak usaha MTek itu dalam bentuk mata uang asing, jadi nilainya menurun dibanding dengan rupiah. Jadi dicatatnya kan dalam rupiah, jadi kan menurun. Nah, makanya di sini minus, teman-teman. Tuh, lihat kan? Di sini tadi mana? Dari mana? Nah, ini guys. Nah, minus. Kalau tahun 2022 memang rupiah kan sampai nyentuh 16.000 ya hampir ya. Jadi mata-mata uang asingnya itu menguat, rupiahnya melemah. Jadi malah untung selisih kursnya. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu yang membuat MTek rugi. Jadi kalau seperti ini sih hanya floating loss, floating gain. Dan di sini kalau yang penting pendapatannya masih naik, berarti usahanya MTek itu malah bertumbuh sebenarnya. Seperti itu guys. Oke ya, kita lihat dari laporan keuangan sebenarnya nggak masalah ya, cuma kita udah jelasin tadi itu sebenarnya problem dari MTek, makanya dirangkum di sekuritas tuh minus ya. Oke, kita lihat dari sini guys ya, dari chartnya. Nah, ini masalah fundamental udah kita bahas, kita lihat dari teknikalnya. Kalau dari teknikalnya memang ini udah termasuk di bottom ya, walaupun belum bottom banget. Kalau kita lihat bottomnya sekitaran 450 lah. Nah, itu bottom banget. Tapi apakah akan ke sini? Ya nggak jamin juga teman-teman akan ke sini, bisa aja ini segera mantul loh. Nah, kalau menurut saya ini malah
udah mulai mau mantul. Ini seperti mau bentuk double bottom teman-teman. Ini mirip-mirip chartnya si ERA, bener ya. Nah gini guys, ini udah mirip-mirip chartnya ERA nih. Udah bentuk bottom-bottom di bawah seperti ini. Nah habis itu dia mulai loncat naik. Si Access juga sama. Nah kalau masalah chartnya ini guys, ini bentuk bottom-bottom di sini nih. Habis itu sideways terus dia mulai ngegas naik. Nah kalau MTech ini sepertinya karena dia juga LQ45, laporan keuangannya fundamentalnya juga sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Chartnya juga ini sepertinya udah kayak bentuk double bottom nih, harusnya udah mulai naik, turun dan sideways. Nah ini kan udah sideways dari sini sebenarnya, udah sideways seperti itu. Ini kan nggak nuki lagi guys, ini nuki banget terus sudah mulai landai gitu. Nah kalau udah landai tinggal naik aja untuk si MTech. Kalau feeling saya nih MTech ini bakal naik nih dalam waktu dekat 1-2 bulan lagi bisa mulai naik. Mungkin kalau targetnya minimal dulu ya di 800 lah, di garis EMA 50 ya. Kalau misalnya jebol ya mungkin targetnya ke EMA 200 seperti saham Access. Oke ya, itu masalah teknikal. Oke, terus kita lihat dari broker Summary. Nah, kalau kita lihat dari broker Summary, teman-teman di sini untuk kemarin hari Jumat, CMTech itu ada akumulasi asing dari AZP dan AK. Nah, dia akumulasi banyak teman-teman. Nah, kita lihat dari sebulan yang lalu. ZP dan AK. Nah, ternyata di sini ZP dan AK itu sebenarnya distribusi. Yang lalu distribusi. Terus mulai kemarin tuh udah mulai masuk. Jadi kalau udah ada top broker, top seller yang tadinya jualan terus udah mulai distribusi, tadinya distribusi udah mulai akumulasi, berarti apa artinya? Ya selesai lah turunnya. Tadinya di kanan terus ngehaki, tiba-tiba kok nahan di kiri gitu ya. Nah, yang ngehaki siapa? Nggak ada orang yang ngehaki pindah ke kanan, ke kiri ya. Paham nggak? Jadi paham ya di situ ya. Nah, biasanya tuh posisi AK dan ZP itu di sini, tiba-tiba udah di bid. Nah, berarti kan ditahan ya. Ya gitu HK lagi. Nah, ini bagus guys. Nah, di sini ada BK juga yang masih nahan di 750. Nah, ini menarik banget teman-teman si MTech ya. Ini udah di bawah banget. Nah, kalau kita lihat dari fundamental MTech ini juga PBV-nya udah terendah dalam sejarah teman-teman. Ya walaupun masih minus lah saat ini. Tapi minusnya tadi udah bisa dijelasin di laporan keuangan tentunya. Nah, untuk ekuitas ini masih tercatat di sini masih seimbang lah ya, masih setara dan malah justru naik tipis untuk total equity. Jadi masih oke banget masih MTech teman-teman. Nah, kalau kesimpulannya sih di harga yang sekarang MTech itu udah termasuk murah. Kalau bagi teman-teman yang belum punya, kalau menurut saya sih udah mulai bisa entry. Tapi kalau yang punya AVG 1600 ya mending WNS dulu aja. WNS dulu sampai dia bener-bener sideways gitu ya. Bener-bener sideways agak lama, nah itu baru AVG down. Tapi kalau yang belum punya ini bisa manfaatin pantulan singkatnya ya. Minimal banget kalau target one day trading ya ke harga 715 lah. Kalau jebol ya ke 800, itu swing singkat lah sebulan 2 bulan harusnya sih bisa untuk di MTech. Oke, mungkin saja Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.